Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada ini yaitu pertemuan ketiga, kita akan bersama-sama belajar tentang flowchart atau diagram alir. Nah, flowchart atau diagram alir ini adalah suatu program yang menggambarkan susunan logika suatu program. Adapun nanti dalam flowchart ya, simbol-simbolnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah terminal. Ya, di mana terminal nanti ini berisi start atau mulai, atau juga bisa berisi end atau selesai. Kemudian untuk simbol jajaran genjang ini adalah merupakan input atau output. Ya, digunakan untuk membaca masukan atau input atau menampilkan keluaran. Ya, setelah diolah berdasarkan aturan yang diberlakukan. Nah, kemudian persegi panjang ini ya ini merupakan proses ya atau processing. Ini adalah mengolah data melalui operasi aritmatika dan logika yang diterapkan di program tersebut. Kemudian belah ketupat ini adalah decision atau kotak keputusan. Nah, ini tentunya berfungsi untuk memutuskan arah atau percabangan yang diambil sesuai dengan kondisi yang dipenuhi, yaitu benar atau salah. Kemudian yang berikutnya adalah subroutine, ya. Ini simbolnya, ini untuk menjalankan proses suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Ini biasanya merupakan program kecil yang setiap saat itu bisa dipanggil ataupun digunakan untuk menjalankan program sesuai dengan aturan yang sudah diberikan. Nah, kemudian yang berikutnya lingkaran kecil ini adalah on-peak connector, ya. On-peak. Nah, ini untuk menghubungkan diagram alur yang terputus, ya, di mana bagian tersebut ini masih berada pada halaman yang sama. Sekali lagi, konektor ini digunakan untuk halaman yang sama. Ya, kalau nanti kesulitan di dalam pembuatan flowchartnya itu. Kemudian arus data atau flow line, ya, bisa kanan, bisa kiri, kemudian bisa atas, bawah. Ini bagian arah instruksi yang dijalankan. Jadi nanti flowchart itu akan dibaca berdasarkan anak panah, ya, arahnya kemana. Nah, itu nanti cara membaca flowchart atau diagram alir. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini adalah off-peak connector. Jadi kebalikannya tadi, ini adalah off-peak connector. Ini menghubungkan sambungan dari bagian flowchart yang terputus, di mana sambungannya ini berada pada halaman yang lain. Ya, karena mungkin kasusnya terlalu kompleks, ya, sehingga dalam buat flowchartnya ini dalam satu halaman tidak cukup, ya, sehingga harus dihubungkan dengan off-peak connector. Sehingga waktu membaca alurnya nanti, ya, itu tentunya akan membaca pada simbol yang sama, ya, dari off-peak connector ini. Kemudian preparation ini, ya, segi 6 ini digunakan untuk pemberian harga awal, ya, nilai awal dari suatu flowchart. Nah, diagram alir itu pada dasarnya itu secara besar itu ada 3, ya, input, proses, output. Yaitu yang pertama adalah pembacaan, ya, kemudian adalah melakukan proses atau komputasi atau perhitungan, ya, terhadap data yang dimasukkan, ya, sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Kemudian yang ketiga akan menghasilkan, ya, atau mengeluarkan atau menampilkan hasil daripada proses yang telah dilakukan terhadap data yang sudah diinput tadi. Nah, kemudian untuk flowchart ini terdiri dari 3 struktur. Ya, yang pertama adalah sequence, kemudian yang kedua adalah branching, kemudian yang ketiga adalah looping. Ya. Yang pertama, struktur sequence atau struktur sederhana. Ini digunakan untuk program yang instruksinya sekuensial atau urutan. Jadi tidak ada pencabangan, tidak ada looping atau perulangan. Ya, kita perhatikan di sini ke bawah terus gitu, ya, dari start sampai kepada end. Nah, ini contohnya untuk menghitung luas segitiga. Ya, ini start, kemudian ini masukkan alas, ya, masukkan tinggi, ya, kemudian kita proses, kita hitung luas sama dengan alas kali tinggi, kemudian hasilnya ini dibagi 2. Ya, kemudian kita cetak
hasil luas itu, kemudian berhenti. Nah, untuk algoritmanya yaitu bisa beda-beda seperti yang kita sampaikan sebelumnya, ya. Itu nanti akan menghasilkan berbeda kalau algoritmanya urutannya berbeda. Nah, ini perlu kita perhatikan ya. Nah, misalnya ini algoritma sekuen 1 ya. Kita berikan nilai sini ya, AB ini adalah integer atau bulat. Kemudian di sini ya kita berikan A itu nilainya 10, kemudian A itu kemudian dilanjutkan nilainya 2 kali A, ya, kemudian ini B diisi oleh A. Write B, maka hasilnya ini adalah 20. Ya, karena ini B diisi oleh A, yang tadi adalah 2 kali A, di mana A adalah 10. Misalnya ini sekuen 2, sama, kemudian A kita beri 10, ya, tapi dibalik prosesnya. B diisi oleh A, maka B ini isinya 10. Kemudian A itu diisi oleh 2 kali A, tentunya isinya jadi 20. Tapi di sini write B, ya, karena write B maka apa? Isinya ya tadi B adalah 10. Kita perhatikan sini hasilnya 10. Jadi kalau urutannya berbeda, hasilnya bisa berbeda. Ya. Tapi algoritma bisa berbeda. Cuman yang kita perlu perhatikan adalah apa? Hasilnya harus sama sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Tuh, ya. Nah, nanti kita cari yang paling efektif, paling efisien. Ya. Sehingga dalam pembuatan programnya lebih mudah. Nah, ini contohnya untuk kaitannya dengan tabel penyimpanannya ya. Sudah kita jelaskan tadi. Ya. Nah, nanti tolong dibaca lagi. Kemudian untuk yang latihan, ini tolong nanti diisi di titik ya, tidak usah dikumpulkan. Kemudian Anda tinggal ngisi saja. Ya. Untuk latihan sendiri ya. Silakan Anda mengerjakan, boleh tidak boleh itu kan kebutuhan Anda sendiri ya. Karena ini kaitannya dengan mata kuliah logika dan algoritma. Jadi mengasah ya penalaran kita. Jadi kalau Anda tidak pernah mengasah kemampuan Anda sampai di mana dan seterusnya, ya itu akan menjadi kendala nanti dalam Anda mengembangkan sebagai seorang programmer atau seorang analis sistem. Ya. Nah, ini misalnya untuk menjumlahkan dua bilangan positif. Ya. Algoritmanya ini, masukkan bilangan A, kemudian masukkan bilangan B, jumlahkan bilangan A dan B. Kemudian cetak hasil jumlahnya. Ya, mudah sekali. Kemudian kita buat flowchartnya seperti ini. Mudah sekali. Mulai kemudian input A, ya, kemudian input B, ya, kemudian jumlah ya diisi oleh apa? A dan B. Kemudian kita cetak jumlahnya. Ya, selesai. Ya, mudah sekali. Ini untuk yang kedua yaitu struktur branching atau pencabangan ya. Digunakan untuk program yang menggunakan pemilihan atau penyeleksian kondisi. Ya, contoh menentukan bilangan genap atau ganjil. Ini ya. Ucapnya. Jadi ada apa? Pencabangan di sini. Ya, di sini ada pencabangan. Ya, kalau betul ya nanti hasilnya ya sini, kalau tidak nanti hasilnya tidak ke sini. Jadi harus jelas ya kaitannya dengan alur datanya itu atau keputusannya. Harus diberi hasilnya kondisi, jangan sampai dalam kondisi tidak diberi hasilnya. Ya atau tidak. Nah, itu nanti akan membingungkan bagi pembaca ya. Di program nanti juga bingung gitu ya dalam implementasi di programnya. Ini ya algoritmanya. Ya, masukkan sebuah bilangan, kemudian bagi bilangan tersebut dengan 2. Ya, jika sisa pembagian sama dengan 0, ya, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap. Ya, jika sisa pembagian sama dengan 1, maka bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya, kaitannya menentukan bilangan genap ganjil ya. Nah, ini tinggal untuk kaitannya dengan apa pseudocode-nya ya. Kita baca read sini bilangan, kemudian ya, if ya bilangan mod 2. Jadi ini modulo ya, modulo tahu ya, pembagian bulat ya, pembagian bulat. Jadi kalau nanti itu dibagi 2 ya sama dengan 0 ya hasil baginya itu ya. Ini maka apa? Bilangan genap. Ya ini sisa baginya. Nah, kemudian jika tidak bilangan ganjil karena pilihannya hanya 2. Jadi kalau dibagi 2 ternyata 0 ya. Ya, sisa baginya maka apa? Itu genap. Jadi kalau misalnya dimasukkan 4
ya kemudian dibagi 2, itu hasilnya 0, maka itu genap. Misalnya 8 dibagi 4, ya, itu kan hasilnya 2, ya, sisanya 0, maka genap. Tapi kalau misalnya 3, ya, dibagi 2, itu kan modulo kan hasilnya apa? 1, ya. Dan salah maka apa? 3 itu bilangan ganjil, LC, ya. Saya kira mudah sekali. Nah, ini untuk kaitannya dengan apa flowchart-nya, ya. Masukkan bilangan bulat, kemudian ini proses untuk kaitannya pembagian sisa pembagian modulo ya dengan 2, ya. Ini ya, kemudian dari proses ini sisa baginya ya itu kalau sama dengan 0 itu adalah apa? Bilangan genap, ya. Kalau ini betul sisa bagi sama dengan 0, maka kita larinya ke ya di sini. Bilangan genap kemudian selesai. Nah, nanti kalau ini ternyata tidak sama dengan 0, salah, ya, misalnya 1 begitu, maka nanti tidak, maka bilangan ganjil. Jadi karena ini apa penjabangannya 2, ya mudah sekali untuk menentukan bilangan genap dan ganjil. Dan yang ketiga adalah struktur looping atau perulangan, ya, digunakan untuk eksekusi berulang-ulang gitu ya, sesuai dengan instruksi yang diberikan. Ya, jadi ini kita perhatikan di sini, ini ada perulangan terus ini, ya. Selama kondisinya ini betul, ya. Kalau betul kita perhatikan akan putar terus. Ya. Nah, ini misalnya contoh perulangannya di sini, ya. Start kemudian bilangan 1. Ya, apakah bilangan 1 lebih kecil dari 10, gitu ya? Ini. Nah, kalau misalnya iya, maka cetak bilangan. Ya, berarti apa? Ini cetak 1. Jadi kalau ini nanti misalnya salah, gitu ya. Kalau misalnya bilangan 1, ini berarti kondisinya benar, karena 1 lebih kecil dari 10, sehingga nyetak ya di sini bilangan 1. Nah, kalau nanti di sisi yang lain, misalnya 11 begitu, karena kondisinya salah, dia langsung lari ke sini dan tidak nyetak apapun. Ya, kita perhatikan di sini cetak 1, kemudian ditambah lagi sini. Bilangan sama dengan bilangan per 1. Sehingga ini menjadi 2, dia putar lagi di sini. Apakah 2 lebih kecil dari 10? Kalau iya, dia nyetak lagi bilangan 2, kemudian bilangan sama dengan, nah, terakhir tadi adalah 2. Sehingga bilangan yang terakhir adalah 3, karena ditambah 1. Putar lagi. Apakah 3 lebih kecil dari 10? Ya, dia putar lagi tuh. Dan seterusnya, sampai kondisinya ini salah. Jadi looping ini dilakukan kalau kondisinya nanti salah sehingga sampai ke stop. Jadi kondisinya itu menjadi salah. Nah, program nanti harus begitu, jangan sampai tidak tercapai kondisi salah sehingga apa? Terjadi yang namanya looping forever. Nah, itu nanti program tidak akan pernah berhenti. Walaupun penambahannya 1, tapi kalau itu banyak sekali nanti komputer bisa pusing gitu ya, sehingga bisa hang. Ya, sampai kemampuan daripada komputer itu menampung data sampai berapa. Nah, kalau nanti sudah tidak bisa menampung karena looping tidak pernah berhenti, ya kan komputer akan pusing sehingga berhenti ya. Nah, itu perlu diperhatikan, hati-hati ya. Nah, ini contoh menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan yang diinputkan ya. Di sini algoritmanya masukkan bilangan pertama, kedua, ketiga, kemudian di sini ya, jika B1 lebih besar dari B2 dan B1 lebih besar dari B3, maka ya bilangan pertama adalah bilangan terbesar. Ya, kemudian berikutnya jika B2 lebih besar dari B1 dan B2 lebih besar dari B3, maka cetak bilangan kedua adalah bilangan terbesar. Kalau dua-duanya ini salah, maka cetak bilangan ketiga adalah bilangan terbesar. Nah, kebetulan ini hanya menentukan 3 bilangan. Mudah gitu ya. Nah, nanti kalau 1000, 100 dan sebagainya, ya Anda harus memikirkan bagaimana bilangan terbesar itu bisa didapat dan hasilnya benar. Ya. Ini contohnya ya untuk kaitannya dengan flowchart-nya ya. Jadi kalau ini kondisinya ya tadi ya, maka kalau iya ke sini. Cetak B1. Kalau salah ya ke bawah, kemudian dites lagi di sini ya, B2 apakah lebih besar dari B1 dan B2 lebih besar dari B3. Kalau ini betul maka cetak B2. Ya, kita perhatikan langsung selesai. Kemudian kalau ini tidak ya langsung selesai. Jadi dari kondisi ini itu hanya salah satu yang dipilih. Kita perhatikan alirnya, begitu ini B1 dia langsung selesai. Kemudian ini kalau nanti B2 betul langsung selesai. Kalau B3 yang betul juga selesai. Jadi
B1, B2, B3 itu nanti akan hanya satu yang dilalui, gitu ya. Hasilnya hanya satu. Saya kira tahu nih ya. Udah. Nah, ini tambahan materi, silakan nanti dibaca, dibandingkan kaitannya dengan tambahan materi untuk menentukan kaitannya dengan apa flowchart, kemudian algoritma, sistem pakar, kemudian IPO ya, hierarki input proses output ini ya, kemudian flowchart yang lain. Jadi silakan nanti dibaca-baca ini kalau memungkinkan ya. Nah, kemudian studi kasus ini juga tolong nanti dipelajari sendiri ya, kaitannya dengan materi-materi yang sudah ada linknya di sini, Anda silakan dipelajari. Ya. Nah, kemudian untuk latihan ini juga tidak perlu dikumpulkan, Anda olah sendiri, Anda kerjakan ya untuk mengolah penalaran Anda dari yang sederhana seperti ini. Ya. Kemudian latihan 2 silakan nanti juga dikerjakan, tidak usah dikumpulin. Ya. Tapi silakan mau mengerjakan apa tidak itu tergantung mahasiswanya masing-masing. Ya mestinya mengerjakan mau gampang seperti ini ya. Walaupun tidak dikumpulkan dan tidak dinilai. Tapi kan itu bermanfaat bagi Anda sendiri untuk mengolah penalaran, mengasah penalaran Anda ya. Latihan 3 juga begitu, kemudian 4 juga begitu, 5 juga begitu, mudah ya. Kemudian kalau 6 ini tolong dilengkapi dengan pattern ya. Tidak hanya flowchart tetapi juga program patternnya dilengkapi situ. Ini juga tidak dikumpulkan ya, silakan nanti dibuat latihan sendiri ya untuk mengolah penalaran Anda gitu ya. Demikian juga untuk mengolah kepastian Anda di dalam menggunakan program pattern ya. Nah, ini tugas mandiri harus dikumpulkan nanti. Ini sudah saya upload di e-learning ya, My Best. Anda kerjakan kemudian secepat mungkin untuk dikumpulkan ya, sesuai petunjuknya. Di sana sudah ada, nanti tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Nanti merupakan akumulasi dari nilai tugas dari pertemuan pertama sampai yang ke-15 ya. Oke, saya kira begitu untuk kaitannya dengan materi pertemuan ketiga ya, kaitannya dengan pemahaman tentang flowchart atau diagram alir. Silakan nanti seperti biasanya ada tugas yang dikerjakan di My Best, kemudian ada materi, kemudian ada video ya, seperti ini sudah kita rekam. Kemudian nanti ada soal latihan ya. Soal latihan seperti biasanya nanti dalam bentuk form, kemudian Anda isi ya. Kemudian semoga nilainya baik semua ya. Saya kira demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.